Yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Muhajirin. Yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, para guru, para ustadz, para alim, para ulama yang hadir pada subuh kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat iman. Nikmat iman inilah Pak, nikmat yang paling berharga untuk kita. Kalau harta akan habis, kalau kekayaan akan habis dan tinggal, tetapi nikmat iman inilah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sehat Pak ya? Ibu-ibu sehat Bu ya? Makan masih kuat ya? Bukan Pak, kalau masih galak makan, insya Allah masih lama. Iya, makan apalagi masih bobo, masih nambah, insya Allah masih lama itu. Cuma nama tak galak makan lagi Pak. Sudah, siap-siap. Kalau lah tak galak makan lagi, itulah sudah tanda-tanda itu. Lah ditawari makan. Bah nak makan apa Bah? Tidak. Nak makan bakso Bah? Tidak. Sate tidak. Nah sudah itu, tidak lama lagi itu. Cuman ciri-ciri wong sehat itu masih galak makan. Insyaallah masih lama itu. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ini masih ibu-ibu yang lama tu lah. Aku ciren masih. Ya. Ada yang jilbab abang, ada yang putih, ada yang biru, itu aku ciren kalau masih yang lama kalau itu. Kalau bapak-bapak kita setahun yang lewat Bu ketemu bulan tarawih, bulan puasa untuk tarawih. Kalau bapak-bapak ni ada baru-baru inilah kami tugas Jumat ya. Alhamdulillah Allah masih kumpulkan kita dalam keadaan sehat. Ya, Allah masih kumpulkan kita di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di masjid. Allah kumpulkan kita di tempat Raudatum min Riyadil Jannah, salah satu taman dari taman surganya Allah, yaitu adalah majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak, kita masih hidup subuh ini Pak, Bu, bukan karena kita hebat Pak. Kami ulangi lagi kita masih hidup subuh ini bukan karena kita hebat. Kita masih hidup subuh ini bukan karena kita pintar. Kita masih hidup subuh ini bukan karena harta kita. Kita masih hidup subuh ini bukan karena kuasa jabatan kita. Kita masih hidup subuh ini atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak wong yang melawan, wong yang hebat. Di Palembang ni ada wong yang hebat, wong yang melawan. Kenal tak kamu namanya? Ibrahim Balak 12. Kenal Pak Wong Kayu Agung. Tak? Woi melawan mamang itu. Iya. Melawan mamang itu. Tapi ujung-ujung masih mati juga.
Baru belum setahun dah dia itu meninggal dunia. Tetapi insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ngapa kami ngomong macam itu Bapak? Karena beliau di akhir hidupnya, di usia-usia akhir beliau melok berdakwah bersama dengan jamaah tabligh. Jamaah tabligh yang galak keliling-keliling itu Pak. Jadi akhir hidup beliau itu yang namanya Ibrahim Malak 12 itu, dia bergabung dengan jamaah tabligh, berdakwah keliling-keliling, memberikan ngajak uang untuk beribadah. Masya Allah Pak, itulah. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Itu jingok lagi. Wong pintar gitu di Indonesia ini. Siapa wong pintar gitu di Indonesia ini? Salah satunya mantan presiden kita, Presiden Habibie, profesor. Ya dah, pacak buat kapal terbang, yaitu kita ni pacak juga Pak Ustaz buat kapal terbang. Tapi dari kertas. Kalau dak tuan untuk nak 17 itu pesawat kapal terbang ada telur abangnya. Beliau memang pinter nian, dipakai dia oleh negara lain. Karena kepinterannya itu, akhirnya apa? Mati juga masih. Tidak jadi jaminan rupanya kepintaran itu untuk tetap hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jingok lagi wong kaya di Palembang ini Bapak, kamu kenal lah namanya dengan Bayumi. Bukan Bayumi yang ini, bukan. Ada wong Palembang ni dulu, wong Sumatera Selatan ini namanya Bayumi, wong kaya lama. Kebunnya banyak, tanahnya banyak, usahanya ada, pokoknya kuat, hartanya dah habis 7 turunan. Namanya Bayumi. Bedanya kalau Bayumi yang itu wong kaya lama. Kalau Bayumi yang ini lama kaya. Tapi sehat, alhamdulillah, lanjut sehat. Hartanya banyak Pak Bayumi itu ya. Harta banyak, tanah banyak, kebun banyak, akhirnya mati juga. Tak tahu aku kalau bini banyak tak? Nah, 3 itulah mati juga. Tinggal juga akhirnya. Rupanya tak menjamin bahawa harta, kepintaran, kemelawanan itu untuk tetap hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kekuasaan. Baru-baru ini meninggal dunia, mati juga. Siapa itu? Ratu Inggris Raya. Hebat kekuasaannya Pak, Ratu Inggris itu. Umurnya 96 tahun. Yang menggantikan Ratu Inggris itu adalah Pangeran Charles. Umurnya 73 tahun. Sampai mikir-mikir Pangeran Charles itu, aku lah tua ini, kalau agak duluan aku mati dari mak, tak cecip aku jadi raja sih. Mak tak mati-mati sih. Akhirnya mati juga masih nyai itu. 96 tahun umurnya. Tak jadi jaminan rupanya untuk tetap hidup di bumi Allah ini. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalulah datang masanya, tak pacak dimundurkan sedikit, tak pacak dimajukan sedikit. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan ada nasihat dari ulama-ulama kita. Ada 7 nasihat dari ulama-ulama kita untuk kita yang masih hidup ini Pak. Nasihat yang pertama, iza lam ta'rif unwanuka rizquka fala takhaf li anna rizquka ya'rifu unwanuka fa iza lam tasil ilaihi fahuwa hatama yasilu ilaika. Apa kata ulama? Kalau kau dah tahu alamat rezekimu,
Kalau kamu tak tahu alamat rizkimu, kata ulama, jangan takut. Karena rizkimu itu tahu di mana alamatmu. Jika engkau tak tahu, tak bisa sampai kepada rizkimu, niscaya rizkimu pasti akan sampai kepadamu. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya jangan pernah kita berpikir bahwa rezeki itu bakal salah alamatnya. Kalau rezeki kita, Pak, mugola diadanya di ujung apa dia namanya tu, ujung timur sana, masih nyampe juga ke kita. Kalau bukan rezeki kita, kalau bukan rezeki kita, mugola di depan mata kita, tidak akan masuk ke dalam kantong kita. Jangankan rezeki yang sudah di dalam kantong, Bapak Ibu. Jangankan rezeki yang sudah di depan mata. Rezeki yang sudah di dalam kantong, dan di dalam dompet kita, lagi pacak melompat dia keluar. Benar tak kira-kira? Hilang dompet lah, kecopetan lah, rumah dibongkar wong lah. Rezeki lah dari kita. Lah disimpan pula, tidak disimpan di rumah Pak Ustaz, taruh di tabungan di rekening. Hilang juga pacak, masih banyak kejadian dibobol uang rekening itu. Ya Pak Haji. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa rezeki itu bakal tak tahu tempat kita, bakal tak tahu alamat kita, bakal salah alamat, tak mungkin. Rezeki kucing, Pak, tidak sama dengan rezeki macan. Rezeki kucing tikus, rezeki macan kucing. Kalau kucing nak makan rezeki macan, tak baca. Dan jangan kita berpikiran bahwa lemak nian si anu itu, iya banyak nian lokak mamang itu deh. Dah berhenti lagi, pokoknya beresnya. Jangan pernah berpikir, Pak, jangan pernah kita mikirkan rezeki wong lain. Rezeki kita sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kaget kita repot, Pak. Iya. Dan juga kita yang buntu ini jangan pula kecil hati. Kita yang buntu ni nak, jangan galak kecil hati. Kita yang buntu ni, Bu, kaget duluan masuk surga. Tak percaya kamu. Yang kaya-kaya tu, yang pengusaha-pengusaha itu kaget lambat masuk surga. Kaget kita lah masuk 60 tahun di dalam surga, kemana lah Pak Haji itu yang kebunnya ratusan hektar itu kita yang galak magi ke situ. Belum masuk itu kaget. Lama, antri dulu. Dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Men kita yang buntu ni apa yang nak dihisab? Kira-kira kan? Ini hiburan untuk kita yang buntu ni. Maksud aku jangan kecil hati. Ada bagian galau. Kalau macam itu Pak Ustaz, tidak boleh kaya. Bukan tidak boleh kaya. Kalau tidak katik yang kaya, tak akan berdiri masjid kita yang megah ini, Bapak. Tak selesai-selesai, 10 tahun tak selesai masjid kita ini. Tapi konsekuensinya, kalau kita sudah Allah dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggunakan harta kita dengan baik. Kita menggunakan harta kita di jalan Allah, bukan tidak boleh kaya, bukan. Kalau tak katik yang kaya, tak katik kopi kita bagi ini. Kopi yang teh. Kopi dah. Tak katik. Iya. Bakal kita sejingoan baik. Tapi ada orang kaya tadi infak, derma, sedekah itu tadi. Tapi harus siap. Siap kaget diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kaget. Ya. Galak-galak bersedekah, yang ada rezeki banyak. Bersedekahnya, Pak, pesan kami, bersedekahnya mumpung lagi hidup inilah. Jangan bersedekahlah sudah mati. Ada tak pahalanya Pak Ustaz bersedekahlah sudah mati? Ada, tapi tidak banyak. Di dalam satu riwayat itu disebutkan, Pak, wong yang bersedekah sudah mati itu perbandingannya baca 1:100. Di zaman Rasulullah SAW pernah ada wong kaya, pengusaha, hebat, banyak duitnya. Dia berpesan dengan anaknya, kalau abah mati,
Bunyinya pesannya, kalau abah mati, kurma yang segudang itu kau sedekah ke galau. Pesan abahnya. Tak lama dari abahnya ngomong itu, mati abahnya. Dia ingat dengan pesan abahnya itu tadi. Puji abah, kalau dia mati, kurma yang segudang itu sedekah ke galau. Disedekah ke galau pak, kurma segudang itu. Asak besok pagi, buka gudang, bersih ke gudang, tersisa sebiji kurma. Nyampe berita ni ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong oleh sahabat, "Ya Rasulullah, si anu itu meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia berpesan dengan anaknya, kalau dia meninggal, kurma yang segudang itu sedekah ke galau dengan uang." Ternyata Rasulullah di dalam gudang itu tersisa sebiji kurma. Nih, ya Rasulullah, kalau dia bersedekahnya waktu masih hidup, kurma yang sebiji itu nilainya sama dengan kurma yang segudang dia sedekah. Karena dia bersedekah lah sudah mati, baru bersedekah, kurma yang segudang itu tadi nilainya sama dengan yang sebiji yang tinggal itu pak. Itu banyak mumpung masih hidup. Ada tanah luas, tanah banyak, sebagian infakkan, wakafkan untuk bangun masjid, wakafkan untuk bangun pesantren, wakafkan untuk bangun madrasah. Mumpung lagi hidup pak. Amallah mati kurang. Apalagi yang sudah mati itu nah, rata-rata 840 hari. Ini mohon maaf ini kalau ada yang percetakan ada 840 hari mulai kaget nyetak apa? Buku Yasin. Bukan tak ganti manfaatnya, bukan pak. Ada manfaatnya. Cuman mungkin baca sekali itulah dibaca orang. Sudahnya mulai. Iya, kapan ada orang meninggal mulai pak kita dapat Yasin ziko, numpuk baik di rumah kita. Itu masuk aku. Numpuk baik di rumah pak. Baguslah kamu intipi menara kita dah selesai. Kamu intip lah depan tu lagi lah, lagi ngecor apa itu nah. Kalau macam itu, aku nak bangun masjid dah katik duit ustaz. Aku nak nitip semen mes sesak. Itu baik, itu penting itu. Apalagi menuntut ongkos kita yang sudah meninggal dunia. Kalau mohon maaf ada gunanya itu apa namanya Yasin tadi tu bukan kata juga gunanya, tapi masuk aku manfaatnya tidak ada kurang maksimal. Sementara kita bersedekah beramal ini tadi ini untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya, mengharapkan balasannya. Ya kalau dia dibaca terus ya alhamdulillah. Paling sudah dibagi ke dibaca malam itulah. Bawa balik sudah taruh di lemari, bertumpuk, dapat besok dapat lagi, tumpuk lagi. Itu. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Kata ulama, kalau kau tidak tahu alamat rezekimu, jangan takut karena rezekimu tahu di mana alamatmu. Jika engkau tak bisa sampai kepada rezekimu, niscaya rezekimu akan sampai kepadamu. Nyampe itulah Pak kalau rezeki kita. Nak dihalang-halang yang cak mana itulah, nyampe itulah ke kita. Iya. Rupanya pengurus masjid itu dari itu nyalami ustaznya balik yang tu. Teleponnya biar aku di rumah lagi, kira-kira kan. Iya. Ngerti tak kamu termasuk aku tu? Itu. Yang pertama Pak Yang kedua, idza qabulanal isma'u bil isma' wa tama yatatanfa illal isma'. Qala ta'ala faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kamu membalas keburukan, membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas keburukan dengan keburukan, kata ulama, sampai kapan keburukan itu akan berakhir? Allah berfirman, dan barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah lebih besar. Memaafkan Pak. Jadi tidak selamanya keburukan itu dibalas dengan keburukan. Tidak selamanya kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Tidak baca Pak Ustaz. Aku sakit hati ni dengan dia tu. Pokoknya aku nak balas pokoknya. Macam mana sakitnya kami, macam itu pula ada sakitnya dia. Tak apa-apa Pak. Memang ada kaedah kita di dalam Islam namanya kisos. Kalau kita melukai mata wong, balasannya harus lukai mata juga. Kalau kita potong tangan wong, melukai tangan wong, balasannya harus juga. Itu namanya hukum kisos.
Cuman yang lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala, maafkan. Tidak selamanya keburukan itu dibalas dengan keburukan. Rasulullah sedang tunjuk contoh, Pak. Rasulullah waktu dia berdakwah ke Taif, babit uang setiap hari, kelapu, darah-darah Rasulullah, babit uang pakai kotoran bulok, tapi tidak dibalasnya oleh Rasulullah. Sampai suatu hari uang yang mabeti Rasulullah itu tuh tidak mabeti lagi. Rupanya uang itu sakit. Yang mabeti Rasulullah itu. 3 hari Rasulullah ke rumahnya. 3 hari Rasulullah ke rumahnya, dia lagi sakit. Dia lah cemas dia. Nah, Muhammad datang ke rumah nak balas ini. Tidak rupanya. Datang dibawa oleh Rasulullah makanan, dibawa buah. Itu Rasulullah, Ustaz. Kita ni bukan Rasulullah. Tidak, maksud aku itu contohnya. Bahwa tidak seluruh keburukan itu dibalas dengan keburukan. Tak baca Ustaz. Ini harga diri pokoknya. Yo, ini masalah harga diri kami Pak Ustaz. Mak mana harga diri kami depan anak, depan bini kami. Harus balas. Ya tak apa-apa. Sambo Oh sambo. Nah, iya sambo. Wah, itu lain itu sambo itu. Ngarang-ngarang memang itu. Iya, dah tamak gino dengan dunia memang itu. Iya. Tak tahu perasaan dia tu bodoh kalau kita ni. Iya, cuman dia tu lain pintar. Rupanya Allah lain berkehendak Pak Dikit baik Allah baliknya, blek kau. Yang sepian kau sekali tu. Iya. Tiko rambut ku tengok waktu dia sidang tu Pak lagi lah gondrong. Iya. Dapatlah habis pening memang itu. Jadi tidak selamanya keburukan itu dibalas dengan keburukan. Yang ketiga, indama ta'akhir anid dawab nadkhulul bi ra'sil manqus wa kalami mahmusa haya'a minad damir wa hal nashra'u bi nafsi hadza syu'ur indama nata'akhir fi salati aw naqafa baina yadayillah. Kita dengarkan yang ini Pak Yang ketiga ini. Apa ji ulama? Ketika kau telat masuk pegawai, ketika kita telat masuk pegawai, kita masuk dengan kepala tertunduk dan suara yang lesu karena malu kepada direktur, karena takut dengan direktur. Kami ulangi lagi. Ketika kita masuk pegawai telat, kita masuk pegawai ke kantor kita itu dengan kepala tertunduk, dengan muka yang lesu karena takut dengan direktur, karena takut dimarah oleh direktur. Namun, apakah engkau merasakan hal yang sama pada saat engkau terlambat dalam solat dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini real Pak, nyato ini. Terkacar-kacar gitu nak begawi Pak masuk ke kantor itu. Okay. Masuk begawi itu jam 7, paling tidak gitu 6:30 lah sudah dari rumah. Kalau kantornya arah ke kota situ, tidak tembus Pak setengah jam. Zaman sekarang ini. Apalagi kalau jam-jam kerja. Kalau sekarang ini agak ini budak libur sekolah. Tapi kalau jam-jam kantor, jam-jam pegawai, jam-jam normal, masuk jam 7 gitu berangkat dari rumah 6:30 dari Talangburu ini, macet sampai sini Pak, ya Allah gitu. Takut kita Pak, takut terlambat, takut kena marahi atasan kita, takut dimarahi pimpinan kita. Kalau pimpinan kita ngomong siap dan siap Pak, dikondisikan Pak. Siap tu lah pokoknya. Tak tahu siap tak siap tu lah. Siap kemudian, siap Pak. Takut nian kita dimarah oleh komandan kita. Takut nian kita dimarah oleh pimpinan kita. Terlambat denget Pak. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang absen tidak ada neken lagi Pak. Pakai jempol. Ada sekarang yang sudah pakai muka. Ada nian apa Pak? Lah pakai nyeterai macam ini baik. Kaget. Yang ke depan kaget tidak pakai muka, apa pakai lidah. Aja. Sekarang terlambat masuk pegawai Pak dipotong uang gaji, apalagi yang PNS. Takut nian kita dipotong gaji.
takut dimarahi pimpinan, takut kena berhenti ke pegawai. Tetapi begitu panggilan Allah, hayya 'alas shalah, kita tidak tahu Pak. Menara setinggi ini nah, panggilan azan lah sudah kemana-mana. Mungkin sampai ke depan sana mungkin. Simpang apa dia itu namanya? Talang Buruk sana. Terjerit-jerit muazin manggil. Tapi alhamdulillah Pak, Talang Buruk sini di Masjid Al-Muhajirin ini hampir sama jak Jumat subuhnya. Masya Allah. Iya Pak. Kalau di masjid-masjid lain Pak, iya, termasuk di masjid kami juga paling 2 saf. 2 saf itu. Aku hitung nian Pak. Normalnya subuh di masjid kami itu paling wong 25 paling anunya. Wong 25 ikut. Sini Masya Allah. Iya, alhamdulillah di sini. Iya. Tapi STW pucuk kalau ini. Udah kaca Pak Ustaz, nak nyiap ke bekal Pak Ustaz. Kapan lagi? Benar Pak? Dah aku dari tadi nyari yang bujang-bujang, mana lah ajiku ada Iya. Pensiunan kalau alhamdulillah Pak. Pensiunan Allah mesinjuk sehat. Kamu yang muda-muda, yang muda-muda termasuk kami belum tentu kita nyampe tua. Aku 3 malam berturut-turut ini Pak ini ceramah kematian. 3 hari ini tempat bujang kalau. Semalam aku ceramah di Palempiu Sukabangun. Itu yang meninggalnya umur 16 masuk 17 tahun Pak. Ya Allah, semudah ni. Malam sebelumnya lagi ceramah Pak kematian juga macam itu lagi juga, umur 35 tahun. Sebelumnya lagi ceramah kematian juga dokter muda Mas Pak, 26 tahun, baru bertugas di Rumah Sakit Prabu Muli, baru bertugas 3 bulan mati Pak. Itu maksud aku, kita yang muda-muda ni jangan ladas. Iya, jangan kamu nengok yai-yai tua-tua ni kamu ni. Yai itu lucu nian. Ngapa jalan-jalan mereng-mereng? Kau juga macam itu kaget malah tua. Iya menyampe tua Pak. Kalau dia tak nyampe maksud aku, tak katik jamin kita. Ini kapan nengok yai anu apa namanya gigi habis dah mulai. Ngapa yai itu metik ujinya? Metik dia punya. Ujiku ngapa metik? Tak gigi lagi. Yo, jangan. Itu gambaran kita kaget Pak. Yang muda-muda jangan. Itu gambaran kita. Yo kalau kita nyampe kaget umur kita. Yo, bersyukur Pak kamu masih tengok anak berbini, anak belaki masih tengok cucung. Yo, kami belum tentu. Tapi doa Pak kami panjang umur Yo, amin. Ya, tapi yang penting Pak, yang paling penting husnul khotimah. Manusia yang sukses itu Pak, Bu, wong yang sukses itu bukan yang pangkatnya jenderal. Wong yang sukses itu bukan yang hartanya banyak. Rumahnya lebar, sawahnya lebar, kebunnya lebar, bininya lebar. Bukan yang pangkatnya tinggi, bukan hartanya banyak, bukan anaknya banyak. Wong yang sukses itu wong yang matinya husnul khotimah. Tidak katik guna anak banyak, cuman tak katik sikok pun yang pacak nyolatkan jenazah kita. Pak, BR Bu, Ibu yang punya anak gadis di rumah, yang punya anak bujang di rumah, balik dari subuh ini cuba tanya dengan anak bujang, anak gadis kita di rumah, lah pacak lom anak bujang, anak gadis kita itu solat jenazah. Kalau kaget besok kita mati Pak, ngejut-ngejut kita mati, anak kita tak pacak Pak nyolatkan jenazah kita Bu. Ya Allah Bu, alam gua sedih kita, nangis kita kaget Bu. Ya Allah, anakku banyak ya Allah. Yang tentera ada, yang polisi ada, yang hakim ada, yang jaksa ada, yang dokter ada. Aduh kalau anakku ya Allah, kemana ya Allah? Ngapuk yang ngurus jenazahku ni orang lain ya Allah.
Ngapo yang nyolat ke ni wong lain, ya Allah, nak kati anak aku ke mana ya? Nangis pak kita. Bu, nangis kita. Sedih kita, terjerit kita. PR, ini serius pak. Aku banyak aku survei. Setiap kali ceramah, aku tanya dengan budak-budak muda itu, budak-budak bujang itu. Umuran SMA, umuran kuliah ke bawah, batas ke SMP itu aku tanya. Siapa yang baca solat jenazah gitu? Jarang pak. Iya. Tak baca ustaz. Tak baca solat jenazah. Ajari pak ada kita solat jenazah. Pesankan dengan ustaz dan ustazah yang ngajar di masjid, yang ngajar di KTPA. Ajari anak kita solat jenazah. Supaya kaget kalau kita mati, jenazah kita disolatkan oleh anak kita. Oh ya tenang baik pak ustaz. Ada ni apa? Ada kiai. Ada ustaznya. Oi, tidak selamanya segalanya itu pacak kau ukur dengan duit. Mentang-mentang kau banyak duit, segalanya kau nak bayar, segalanya nak kau nyuruh orang lain. Mana tanggung jawab moral kita dengan orang tua kita, Pak? Mana kita? Belumlah masuk jero kubur dia sudah jerit-jerit dia, yang mandi ke jenazahnya orang lain, yang melok ngapan ke orang lain, anak-anaknya sibuk main api di luar. Belum masuk kubur terjerit-jerit orang tua kita. Tambah lagi lah dalam kubur. Boro-boro nak mendoakan orang tuanya, solat lagi nak baca. Anak itu solat jenazah. Ini PR Pak, PR. Aku yang kutanamkan dengan anak-anakku, alhamdulillah anakku 3 ekor bujang galok. Ya. Promosi yang menandai gadis masuk ketubuk. Kutanamkan dengan anak-anakku itu yang pertama sampai dia ini solat jenazah. Jangan nak, you ayah mati kamu dah baca solat jenazah. Alhamdulillah. Yang kedua, kutanamkan dengan anak-anakku, ajarkan dengan anak-anakku itu bersuci, Pak. Bersuci. Mak mana cara mandi wajib, mak mana wuduk yang benar. Ini kapan ku tanya, Pak? Aku galak menunjuk ceramah hikmah pernikahan. Ku tanya dengan pengantin lanang itu. Dadah saya kalau sudah kahwin ni senang hati. Ya Pak Ustaz, kalau tahu lemak aku dak dari dulu je. Oh jiku. Bukan jiku tanya kau lah pacak belum jiku mandi wajib. Terdiam dia Pak langsung. Jarang dipakai Pak Ustaz sini. Teriak jarang dipakai. Dak pacak mandi wajib Pak. Lalu bini habis ijab kubur uji kunang, kau tu malam kaget nak melak duren ujiku. Solat tak kau subuh kaget aku. Solat Pak Ustaz. Mak mana solat kau nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kau dah baca mandi wajib? Tidak sah solat kau, tidak sah bersuci kau. Mak mana kau kaget nak ambil udhu kalau kau dah baca mandi wajib? Toharo kebersihan itu awal dari kitab mangkonyo di dalam kitab fikih itu bab yang paling pertama adalah kitab toharo, bersuci. Oh, rupanya itu jawabannya Ustaz wong yang galak sembahyang, rajin ke masjid tapi masih galak ngatoi wong, masih galak apa perbuatannya tidak bagus itu tadi. Karena solatnya tidak diterima. Ngapa solatnya tidak diterima? Tak baca mandi wajib. Mana tak sah solat kita, Pak. Itu berikan pendidikan agama pada anak-anak kita. Jangan sedih, Pak, kita anak itu dah katik gelar, ya. Jangan sedih anak kita tidak katik jabatan. Jangan sedih anak kita bukan ASN, bukan pegawai negeri. Tapi nangislah Pak kalau anak kita tidak baca Quran. Bu, masih ada waktu ni nak. Masih ada waktu mumpung belum kita mati. Pesankan dengan anak-anak cucu kita. Pesankan, ajarkan. Berikan pendidikan. Men kita nak senang bagi di alam kubur kita. Anu yang terjadi di dalam kubur itu cuma 2 macam Bapak. Yang terjadi dalam kubur itu apa? Yang pertama nikmat kubur, yang kedua azab kubur. Nikmat kubur itu tadi berupa raudatum mir riyadil jannah. Kubur itu laksana taman dari taman surganya Allah, au khufratim min khufarin nar. Kubur itu laksana lubang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dui kok itu yang terjadi dalam kubur, Pak. Mana anak kita dak baca, Pak, cuma bacanya masjid HP bae. Ini kaget zaman modern ini kaget.
Mbaknya meninggal dunia, tak baca ngaji Yasin, baca Al-Quran, dimbek kenyo headset cocok di HP, pasang di kuping mbaknya yang mati tu. Dia tak baca Quran, Pak. Tak baca ngaji. Ai katanya, kalau macam itu nya hidup kenyo HP, cocoknya headset, pasang di kuping mbaknya, nak bak dengarlah je. Itu zaman. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena yang terjadi di dalam kubur itu cuma dua, nikmat kubur ataupun azab kubur. Itu. Jadi jangan sampai kita takut untuk apa dia namanya tu, masuk pegawai terlambat, takut gaji dipotong, tapi waktu panggilan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita terlambat dalam solat kita tidak tahu. Nah, bapak yang lagal yang sudah pergi pergi haji lah pergi umrah nyoklah di Mekah Medina. Kalau hayya 'alas shalah tutup kalau gancang Pak ya Pak benar Pak gancang tutup kalau tinggal kenya baik Pak. Yo. Tinggal kenya tutup langsung toko tutup tinggal langsung cepat mat Pak. Ini kita ni tak Pak. Kita minta doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kewajiban kita selalu kita tunda-tunda. Baru tunjuk sakit sehari, Pak. Baru tunjuk sakit sehari. Lah mulai berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhanku, tolong ya Allah sembuhkanlah ya Allah penyakitku ni ya Allah. Akulah tak tahan lagi ya Allah. Baru setengah hari, Pak, ya Allah sakit. Baru sehari, setengah hari lah berdoa terus. Sembuhkanlah ya Allah, tak tahan lagi ya Allah, ya Allah. Baru buntu 2 hari, Pak. Baru buntu 2 hari mulai berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Kaya, ya Allah, buka pintu rezekimu ya Allah dari langit, dari bumi, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Baru buntu 2000. Doanya lah minta gancang-gancang, minta rezeki dengan Allah Subhanahu wa taala, tanggung-tanggung. Minta buka dari pojok, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Giliran panggilan Allah Subhanahu wa taala cak tahu baik 5 kali Allah panggil kita ni. Subuh Allah panggil kita, zuhur Allah panggil kita, asar, maghrib, isya. Kita cak tahu baik. Yo, ada yang cak tahu baik. Ada sudahlah kaget baik. Masih lama juga. Waktu asar masih lama juga, waktu isyak masih lama juga. Akhirnya apa? Duduk depan TV tertidur. Termasuk Pak itu orang yang melalaikan solat. Termasuk itu melalaikan solat. Orang yang melalaikan solat, orang yang meninggalkan dan melalaikan solat itu 15 perkara dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di dunia dia dihukum, pas nak mati dia dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kubur diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat bertemu dengan Allah diazab oleh Allah. 15 perkara. Tapi tidak kita bahas panjang itu. Agak lain kali waktu baik. Itu. Begitu panggilan Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu baik. Tapi kalau panggilan dari atasan kita, lagi liburan, kadang-kadang kita dipanggil atasan, siap kemudian. Lagi liburan, lagi di rumah. Kau ke rumah sekarang, bawa mobil, kita berangkat. Siap tu lah kita ngomong, Pak. Takut. Mengapa dengan Allah kita tidak pernah macam itu, Pak? Mengapa dengan Allah kita tidak macam itu? Itulah yang disampaikan oleh ulama kita tadi. Ada 7 perkara, kaul ulama ini nasihat untuk kita, baru kita sampaikan 3 baik dulu. Sisa yang 4-nya lain waktu, kalau ada umur, kalau masih diundang lagi. Kalau nak dibahas lagi, sisa yang 4 itu pacak balik kita jam 9. Jadi jadilah 3 ikut dulu. Kalau memang masih berkenan, sisanya kita tambahi lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dalam keadaan sehat. Allah pertemukan kita lagi di tempat yang mulia di dalam masjid ini, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Harilah terang di luar. Makan kacang panjang makai gula. Ceramah jangan panjang-panjang, agak dikatai orang ustaz gila. Habis baik. Dia kata pertanyaan kan, langsung kita tutup.
ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah wa ila nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat li abaina wa ummahatina wa li auladina wa li azwajina wa li ustazina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, di sisa umur kami ini ya Allah berkahi hidup kami ya Allah. Di sisa umur kami ini ya Allah sehatkan badan kami ya Allah. Di sisa umur kami ini ya Allah angkat penyakit yang ada dalam badan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, muliakan hidupnya ya Allah, senangkan hatinya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, husnul khotimahkan kelak keduanya ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, luas lapangkan kuburnya ya Allah, hilaf dan salahnya ampunkan ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak kami ya Allah, tolong selamatkan anak-anak kami ya Allah, selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari maksiat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.